Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Cynthia Nurfadia dan rekan saya yang bernama Tia Lestari Fauzia. Sebelum masuk pembahasan, di sini kami akan menjelaskan materi pembahasan kami. Yang pertama ada topik. Topik terdiri dari pengertian, ciri-ciri, dan manfaatnya. Ada juga judul, tema, dan kerangka karangan. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang topik. Pengertian topik. Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat dalam tulis penulis, berarti pokok pembicaraan atau suatu yang menjadi landasan penulis suatu artikel. Topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Dan di sini ada manfaat topik. Yang pertama, dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Yang kedua, dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. 3. Dapat mengetahui informasi penting. Lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cerminan dari jiwa ke seluruh karya tulis. Bersifat menjelaskan diri dan yang menarik perhatian, ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Judul bersifat spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau lebih terat. Dan di judul pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus relevan atau bertalian dengan tema. 2. Harus provokatif atau menarik. 3. Harus singkat. Selanjutnya, kita masuk ke materi tema. Tema berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra, seperti cerpen, novel, ataupun suatu karya tulis. Tema juga dapat dikatakan sebagai suatu gagasan pokok atau ide dalam membuat suatu tulisan. Dan di sini pun ada ciri-ciri tema. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Yang kedua, tema dikenal atau diketahui dengan baik. 3. Bahan-bahannya dapat diperoleh. 4. Tema dibatasi ruang lingkupnya. Adapun manfaat tema, yang pertama dapat mengembangkan ide dan gagasan pemikiran secara langsung. 2. Dapat secara langsung mengunggah isi karangan. 3. Dapat memperluas bagian hal yang terpenting. Untuk materi selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya yang bernama Tia Lestari Fauzia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu kerangka karangan, di mana di dalamnya terdiri dari definisi, proses penyusunan karangan, fungsi dan manfaat kerangka karangan, langkah-langkah membuat karangan, serta terdapat pola penyusun kerangka karangan. Definisi atau pengertian kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan, di mana suatu rencana kerja yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas, susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, di mana terdapat fungsi utama dalam kerangka karangan, yaitu mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Melalui kerangka karangan,
Pengarang dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan karangannya. Kemudian, proses-proses penyusunan karangan. Yang pertama yaitu memilih topik dan merumuskan tema, mengumpulkan informasi, mengatur strategi penempatan gagasan, menulis karangan itu sendiri. Kemudian ada fungsi dan manfaat kerangka karangan. Yang pertama, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi. Yang kedua, untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas dalam suatu karangan yang akan digarap. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik bahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangannya berupa data atau fakta. Kemudian yang terakhir, untuk membantu penulis mengembangkan ide-ide yang akan ditulis di dalam suatu karangan agar karangan menjadi lebih baik. Kemudian kita lanjut ke cara membuat kerangka karangan yang dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap atau langkah yang pertama yaitu merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Sebelum membuat karangan, kita menentukan dahulu tema karangan yang akan dibuat. Tema ini akan mempengaruhi seluruh isi dari karangan yang akan dibuat nantinya. Kemudian pilihlah tema-tema yang sedang hangat atau tema yang menjadi kesenangan bagi kita semua. Hal ini akan sangat membantu untuk mengembangkan karangan. Setelah mendapatkan tema, kemudian tentukan juga judul karangan yang akan dibuat. Usahakan membuat judul yang singkat dan menarik pembaca untuk membaca karangan tersebut. Kemudian yang kedua, mengumpulkan bahan. Setelah mendapatkan tema, yang harus dilakukan langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan pendukung yang berupa topik-topik yang berhubungan dengan tema untuk dikembangkan menjadi sebuah karangan. Topik-topik tersebut antara lain pengertian, tujuan, jenis, contoh, dan lain-lainnya. Catatlah semua topik yang terlintas di dalam pikiran kita untuk memudahkan penseleksian bahan atau topiknya. Kemudian yang ketiga, menseleksi bahan. Setelah kita mendapatkan topik, langkah selanjutnya seleksilah topik-topik tersebut yang sesuai dengan tema karangan kita buat. Kemudian hindari membahas topik-topik yang tidak penting untuk dibahas di dalam sebuah karangan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan kerangka karangan. Jika sudah mendapatkan tema, judul, dan topik, buatlah karangan yang utuh dengan cara mengembangkan kerangka karangan yang telah dibuat. Kemudian perluaslah topik-topik yang telah ditentukan pada kerangka dan usahakan jangan bahas topik yang tidak ada di dalam kerangka karangan tersebut. Kemudian kita akan membahas pola penyusun kerangka karangan. Pola susunan kerangka karangan itu untuk memperoleh suatu susunan kerangka karangan yang teratur biasanya digunakan beberapa tipe susunan yang terdiri atas pola alamiah serta pola logis. Yang pertama yaitu pola alamiah. Susunan atau pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka Susunan atau pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Sebab itu, susunan alamiah dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian utama yaitu urutan berdasarkan waktu atau urutan kronologis, urutan berdasarkan ruang atau urutan spasial, dan urutan berdasarkan topik yang sudah ada. Yang pertama yaitu urutan waktu atau kronologis. Urutan waktu atau urutan kronologis adalah urutan yang didasarkan
pada runtutan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Yang paling mudah dalam urutan ini adalah mengurutkan peristiwa menurut kejadiannya atau berdasarkan kronologinya. Suatu corak lain dari urutan kronologis yang sering dipergunakan dalam roman, novel, cerpen, dan dalam bentuk karangan naratif lainnya, yaitu urutan kronologis adalah urutan yang paling umum, tetapi juga merupakan satu-satunya cara yang kurang menarik dan paling lemah. Kemudian yang kedua, urutan ruang atau spasial. Urutan ruang atau urutan spasial menjadi landasan yang paling penting. Bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat, urutan ini terutama digunakan dalam tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. Kemudian yang ketiga yaitu topik yang ada. Suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Suatu barang, hal, atau peristiwa sudah dikenal dengan bagian-bagian tertentu atau di bagian sebelumnya. Untuk menggambarkan hal tersebut secara lengkap, mau tidak mau bagian-bagian itu harus dijelaskan berturut-turut dalam karangan itu, tanpa mempersoalkan bagian mana lebih penting dari lainnya, tanpa memberi tanggapan atas bagian-bagiannya itu. Kemudian pola logis. Manusia mempunyai suatu kesanggupan di mana manusia lebih sempurna dari makhluk yang lainnya, yaitu sanggup menghadapi segala sesuatu yang berada di sekitarnya dengan kemampuan akal budinya atau logika kita. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikiran atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Maksudnya itu, tanggapan penulis yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menemukan landasan bagi setiap persoalannya, mampu dituangkan dalam suatu susunan atau urutan logis. Urutan logis sama sekali tidak ada hubungannya dengan suatu ciri yang inherent dalam materinya, tetapi erat dengan tanggapan penulisnya. Kemudian macam-macam urutan logis yang dikenal, yaitu urutan klimaks dan antiklimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Bila posisi yang paling penting itu berada pada akhir rangkaian, maka urutan ini disebut dengan klimaks. Dalam urutan klimaks, pengarang menyusun bagian-bagian dari topik itu dalam suatu urutan yang semakin meningkat kepentingannya dari yang paling rendah kepentingannya bertingkat-tingkat naik hingga mencapai ledakan pada akhir rangkaian. Urutan yang merupakan kebalikan dari klimaks adalah antiklimaks. Penulis mulai suatu yang paling penting dari suatu rangkaian dan berangsur-angsur menuju kepada suatu topik yang paling rendah kedudukannya atau kepentingannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari materi yang kita bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.